pada area-area tertentu di luar yang sudah tadi di cover, kemudian termasuk pada area CCTV di dalam lift. Namun pada saat pengecekan itu sebelum memasuki jeda waktu yang kejadian, yaitu sekitar pukul 20.35, nah 20 berapa itu agak goyang dan tidak jelas dan ada semacam ada terang yang ini. Nah, informasi dari pihak petugas seperti itu, sehingga proses pemantauan beralih kepada area yang lainnya. Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara yang datang langsung melihat TKP menduga adanya kelalaian dalam perawatan sarana dan prasarana bandara, terutama lift, yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Lantai yang tidak boleh buka, terbuka pada saat yang tidak di lantai yang tidak pas, dengan itu. Jadi ada kesalahan. Ini kan dugaan kelalaian di dalam yang sementara, dalam perawatan sarana dan prasarana bandara, terutama liftnya, kan? Nah di situ kelalaiannya, kan? Mestinya harus ini tidak boleh terjadi. Sedikitnya 12 orang diperiksa polisi untuk mengungkap kasus tewasnya korban Asia yang terjatuh dari lift Bandara Kuala Namu. Mereka yang diperiksa adalah petugas dan tim keamanan bandara. Sebelumnya, Bandara Kuala Namu sudah menonaktifkan 5 orang pegawainya, termasuk 2 pejabat senior, guna mengungkap kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, Saudara, apa penyelidikan dan temuan sementara dari kasus tewasnya perempuan di lift Bandara Kuala Namu? Patutkah diduga lift dalam kondisi tidak layak untuk digunakan? Saat ini kita bersama dengan Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, ada Pak Robert Endi Jaweng, dan ahli Mechanical, Electrical, dan Plumbing, Pak Saleh Al-Amin. Selamat pagi, Pak Saleh. Selamat pagi, Pak Robert. Pagi, Mas Timothy. Selamat pagi. Saya ingin dari Ombudsman dulu nih yang sudah melihat, memantau secara langsung bagaimana kondisinya, perkembangannya. Apa yang sudah ditemukan sejauh ini? Apakah benar ada kerusakankah atau kelalaian yang terjadi dalam peristiwa ini? Kami Senin kemarin sudah ke lapangan, Mas Timothy, dan kemudian kemarin pagi hingga sore melakukan pemeriksaan, pemanggilan para pihak ke kantor Ombudsman. Dalam hal ini adalah Otoritas Bandara dan PT Angkasa Pura Aviasi, gitu ya. Dan dari pemeriksaan itu memang belum ada satu kesimpulan konklusif, tetapi beberapa hal yang sudah bisa terlihat cukup jelas adalah bahwa memang pertama soal standar pelayanan, termasuk soal transparansi informasi, ya, petunjuk arah dan sebagainya itu memang masih jauh dari standar memadai lah, kira-kira seperti itu. Jadi maaf Bang Robert, transparansi informasinya termasuk yang pasca kejadiannya begitu ya, kepada keluarga dan pasca setelah terjadi maupun sebelumnya, dalam artian bahwa petunjuk arah untuk orang ngerti bahwa ini lift 2 pintu misalnya, dan kemudian panduan bagi seseorang ketika menggunakan lift yang ada itu seperti apa gitu ya. Termasuk juga soal fungsi dari tombol-tombol yang ada di dalam lift, tombol emergency, apakah yang suara ataupun lonceng dan sebagainya, ini yang sudah kita lihat. Tapi pada sisi lain yang krusial adalah bahwa ternyata memang yang namanya pengujian kelayakan fasilitas, ya, kelayakan lift itu terakhir dilakukan tahun 2019 ini, Mas Timothy. Nah, setelah itu tidak pernah dilakukan lagi kecuali perawatan saja. Nah, pengujian ini yang lama, ya, sudah 4 tahun terakhir itu memang tidak dilakukan lagi, dan konon setelah undang-undang Omnibus Cipta Kerja itu hilang gitu ya, ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Perhubungan 36 tahun 2001. Jadi memang hal yang sangat krusial untuk menguji, apalagi soal sertifikasi kelayakan fungsi lift yang ada itu tidak dilakukan gitu. Akhirnya memang yang ada adalah perawatan rutin biasa gitu ya. Sehingga kalau kemudian misalnya tadi pertanyaan soal
kenapa pintu lift itu bisa dibuka di lantai yang bukan peruntukannya? Ya, ya. Karena mestinya di lantai 3 itu yang dibuka, yang bisa dibuka adalah akses keluarnya, akses keluar sisi B, bukan sisi A yang berhadapan dengan tembok yang menjadi ruang bagi yang bersangkutan, korban atau almarhum itu memang karena kelayakan fungsinya itu sudah tidak optimal lagi itu, Mas Timothy. Jadi hal-hal seperti inilah yang kita akan terus dalami dan akan terus kembangkan kasusnya gitu ya, sehingga tahu nanti penyebabnya di mana. Apakah penyebabnya itu memang kelalaian pada tingkat manajerial gitu ya, artinya soal penetapan standar pelayanan sampai pada pengujian kelayakan fasilitas bandara, ataukah problem teknis saja dan sebagainya. Yang pasti buat Ombudsman gini, Mas Timothy, bisnis bandara itu bisnis yang sangat tinggi resikonya gitu ya. Ini bukan seperti bisnis biasa. Mestinya tingkat atau standar pengerjaan, pemeliharaan, perawatan dan pengujian kelayakan fasilitas-fasilitas di bandara itu harus lebih tinggi, lalu lebih spesial dari tempat-tempat lain gitu. Ya, oke. Nah, ini berarti belum bisa diketahui sebenarnya apa kesalahannya ada di mana, apakah di kebijakankah yang mengambil keputusan tidak ada pemeriksaan selain maintenance dan lain-lain, dan mungkin perbedaan utamanya apa tuh, Bang Robert, antara maintenance dengan pengujian kembali? Kalau tadi kan maintenance berjalan terus nih. Ya, pengujian kelayakan fasilitas itu uji tuntas ya, termasuk segala keberfungsian dan itu tidak terjadi di maintenance. Maintenance kan pemeliharaan saja, ya dia lebih untuk hal-hal teknis biasa gitu ya, hal-hal yang sifatnya operasional saja. Tapi kalau pengujian itu mulai dari bahkan kalau bicara sisi legalnya, mulai dari sisi keterpenuhan standar fasilitas yang ada, keamanan teknologinya gitu ya, semua itu akan diuji. Sementara kalau uji perawatan biasa gitu, itu kan pekerjaan teknis yang lebih pada hal-hal yang sifatnya rutin operasional saja gitu. Oke, dan apakah ini ada standarnya, Pak Robert, setiap berapa tahunkah dilakukan pengujian tersebut? Kalau kita melihat ya kembali bahwa keselamatan rakyat, keamanan fasilitas itu hukum tertinggi dalam pelayanan publik, apalagi ini di bandara ya, bandara itu adalah suatu bisnis yang punya risiko yang sangat tinggi ya. Sebenarnya ini paling tidak setahun atau 2 tahun lah, itu paling lama ya, itu dilakukan pengujian kelayakan fungsi dan kemudian sertifikasi juga harus selalu diberikan. Dan disinilah sebenarnya tentu kalau urusan teknisnya adalah urusan dari PT Angkasa Pura Aviasi, tetapi otoritas bandara sebagai otoritas pengawasan itu juga harus perkuat intensitas pengawasan juga harus dioptimalkan gitu ya. Oke, saya ke Pak Saleh. Mungkin secara teknisnya begitu. Pertanyaan awamnya ini sederhananya Pak Saleh adalah, itu celah apa? Mengapa ada celah sebesar itu di sebuah lift? Nah, mungkin ini bisa Pak Saleh jelaskan. Dan kalau dikatakan bahwa itu biasa, itu buat maintenance gitu, tapi kok bisa terbuka pintunya? Mungkin ini 2 pertanyaan utama publik awam melihat kok bisa dibuka. Bahkan kalau kita melihat lagi seperti dibuka dengan 1 tangan bahkan bisa gitu. Ini kan seharusnya kita tahu, kita yang pernah naik lift tahu nggak mudah kok membuka pintu lift itu gitu. Apa yang analisa Anda yang mungkin terjadi di sini, Pak Saleh? Iya, terima kasih Pak Timothy. Memang celah itu ada di setiap lift, karena itu celah untuk maintenance. Itu celahnya antara 50-60, itu malah ada yang lebih besar lagi. 60 cm ya? Iya, tetapi pada saat dia menyentuh lantai gedung, dia akan tertutup. Dia akan ada penutup di lantai itu, dan passenger itu akan bisa keluar dari pintu itu dan tidak kena dari lubang itu. Jadi pada saat saya lihat dari CCTV itu, pada saat si wanita ini lantai yang dituju itu membuka pintu yang belakang. Ya. Belakang. Nah, itu kan ada standarnya, itu detik dia membuka dan dia akan menutup lagi dan akan mengeksekusi perintah selanjutnya. Mungkin ada yang mencet tombol yang lain di lantai-lantai berikutnya. Memanggil lift lah gitu ya. Ya, dia akan memerintahkan untuk membuka di lantai berikutnya. Dia menutup
pintu itu menutup sehingga lift akan berjalan ke arah lantai yang dituju. Lift itu berjalan, mesin kan akan berfungsi, akan berjalan mesinnya. Nah, pada saat itu seluruh pintu itu akan terkunci, tidak akan bisa. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa dia bisa terbuka? Karena kemungkinan besar ini penguncinya sudah tidak berfungsi, sehingga bisa dibuka dengan tangan kosong. Oke, jadi seharusnya pada saat tiba di bagian celah itu, kalau kita anggaplah lift berfungsi dengan baik gitu, seharusnya tidak mungkin dipaksa buka ya? Benar. Jadi pada saat dia belum mencapai lantai, itu tidak akan bisa terbuka pintu itu, karena dia ada pengunci. Nah, ini perlu diselidiki juga, penguncinya ini apakah berfungsi dengan baik ataukah tidak. Karena pengunci ini akan berhubungan dengan operasional lift. Pada saat dia operasi, seluruh pintu akan tertutup dan akan membuka pada saat di lantai yang dituju. Mungkin kita pernah lihat juga lah, ada lift, saya sendiri pernah di salah satu gedung itu, liftnya itu belum sampai ke lantainya, akhirnya seperti separuh badan gitu ya, tapi dipaksakan bisa terbuka. Sebenarnya apakah tetap bisa dipaksa buka, dan kalaupun dipaksa buka, bisakah satu orang melakukan itu tanpa alat? Tidak bisa, Pak. Jadi itu hanya bisa dibuka pada saat maintenance. Hanya pada saat maintenance, berarti ada akses khusus gitu ya? Ada akses khusus yang bisa membuka itu. Jadi kalau passenger dengan tangan kosong itu tidak akan mungkin bisa membuka itu. Kalau kuncinya berfungsi dengan baik. Tapi kalau kuncinya sudah tidak berfungsi, maka itu bisa dengan mudah dibuka. Nah, ini yang salah. Jadi bisa jadi analisa Anda, ya mungkin bukan inilah, kita tidak bisa melihat langsung ya, tapi menjadi pertanyaan juga, seharusnya kalau di tingkat itu atau mencapai di level itu seharusnya tidak mungkin bisa terbuka karena ada kuncinya, dan kunci itu tidak bisa dibuka dengan satu orang sendiri hanya dengan tangan, itu seharusnya tidak bisa gitu ya? Tidak bisa. Jadi kunci itu berfungsi menurut kontrol yang ada. Jadi pada saat dia mengontrol sudah selevel dengan lantai, maka dia akan terbuka. Pada saat yang belum selevel, dia akan mengunci. Dan ini pakai sensor gitu ya, harus dia mengetahui gitu ya? Iya, Pak. Oke, jadi seharusnya memang tidak terbuka gitu. Pak Robert, ada temuan terkait dengan kerusakan nggak sih sebenarnya di sini, atau masih harus didalami lagi? Kalau temuan lebih lanjut tidak, Mas, karena memang kami melakukan pemanggilan ke kantor ya, pengecekan lapangan tentu saja dengan koordinasi, karena ini sudah polis lain juga ini, Mas, ya di lift terkait gitu, sehingga nanti perlu koordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan tadi misalnya apa sih penyebab kerusakan yang terjadi gitu ya, apakah memang karena kuncinya yang sudah tidak berfungsi dan sebagainya. Sejauh ini dari indikasi yang ada, keberfungsian dari fitur-fitur yang ada di lift itu memang tidak lagi memadai itu, Mas. Nah, sisi lain tentu kami berharap kepada pihak otoritas bandara maupun kepada PT Angkasa Pura II gitu ya, untuk bisa memberikan penjelasan yang luas kepada masyarakat ya. Ini kan makin kesini kan temuan-temuan baru kan makin memunculkan pandangan-pandangan lain, Mas, termasuk soal apakah CCTV yang dibuka kepada publik itu memang CCTV yang sudah lengkap, komprehensif, ataukah sudah ada upaya pemotongan atau bahkan manipulasi dan sebagainya begitu ya. Nah, yang begini-begini yang kita minta dalam kerangka tugas Ombudsman sebagai lembaga pengawas, tentu kita akan meminta agar transparansi informasi kepada publik, terutama kepada pihak keluarga korban, itu harus dijamin oleh pihak-pihak terkait di otoritas bandara maupun di PT Angkasa Pura. Oke, nanti Pak Robert dan juga Pak Saleh, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita akan jeda sebentar, nanti kita juga akan mendengar bagaimana tanggapan dari Kementerian Perhubungan terkait dengan kelanjutan atau perkembangan dari peristiwa ini. Usai jeda berikut ini, tetap bersama kami. Kami Pak Jokowi. Mau pulang kami Pak Jokowi.